Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Iftitahnia dengan NIM 1909 1030 2116, kelas Gerakan Sosial B, mahasiswa program MBKM dari Universitas Jember. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Migran Protes, karya dari Elias Steinhilper. Setelah saya membaca buku yang berjudul Migran Protes, karya dari Elias Steinhilper ini, di sini penulis menuliskan sebuah pendahuluan yang dikemukakan sebagaimana bahwasanya itu protes migran di seluruh dunia selama 2 dekade terakhir telah menjadi sebuah perbincangan yang kian meredam, sebagaimana dapat dilihat secara eksplisit mengajukan pertanyaan tentang identitas, hak, dan kesetaraan di dunia yang mengglobal ini. Meskipun dengan demikian, mobilisasi semacam itu dianggap sebagai sebuah anomali dalam gerakan sosial studi dan sosiologi politik lebih luas dikarenakan suatu kepentingan yang lemah dan posisi orang luar yang sangat tidak menguntungkan untuk mengklaim hak terkait untuk kewarganegaraan. Dalam upaya untuk mengatasi paradoks yang muncul dalam buku ini, mengeksplorasi interaksi dan ruang yang membentuk kemunculan, lintasan, dan fragmentasi protes migran dalam konteks marginalisasi yang tidak menguntungkan. Perspektif seperti itu mengungkap peluang mobilisasi genting dan cara mereka dapat diatasi sementara. Sambil mengadopsi yang meliputi terminologi migran, dalam buku ini juga berfokus pada migran genting, termasuk pencari suaka maupun migran yang ilegal. Dalam protes migran berteori menangani perspektif mikro, interaksi, dan spasial bahwasannya setelah terbebas dari hukum yang genting, sebagian besar konteks yang tidak bersahabat serta modal sosial dan budaya yang terbatas merupakan suatu pendatang baru di masyarakat sebagai tuan rumah. Para migran yang penting sementara telah memanfaatkan jaruk untuk berorganisasi secara kolektif dalam melawan segala rintangan. Akan tetapi, dalam konteks yang membatasi serta interaksi yang kontroversial mengenai suatu kepentingan yang bersaing yang telah membuat mobilisasi menjadi genting dan rentan terhadap fragmentasi. Dalam meneliti suatu dinamika protes dalam konteks marginalisasi di buku ini, mengambil dan mengintegrasikan wawasan dari teori-teori mobilisasi politik, migrasi, dan kewarganegaraan atau sebuah performatif. Tidak hanya itu, dalam buku ini juga mengembangkan suatu kerangka mikrointeraksionis untuk menganalisis protes migran genting, sehingga perspektif seperti ini dapat menarik perhatian khusus pada pengalaman hidup para individu yang terlibat di dalamnya. Mengenai dinamika mikrointeraktif dalam protes migran genting, di mana inti dari teori gerakan sosial terletak pada suatu harapan bahwasanya keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Di mana menurut Della Porta tahun 2018, di mana dalam hal ini para pelaku sosial perlu mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, dan logistik untuk mengubah suatu perbedaan pendapat menjadi sebuah mobilisasi yang berkelanjutan. Akibatnya, studi gerakan sosial secara intuitif berkonsentrasi pada gerakan yang kuat. Dengan mengikuti sebuah alur pemikiran yang sama, migran genting dipandang sebagai subjek mobilisasi yang tidak mungkin. Selain sumber daya yang langka dibangun sebagai orang lain, para pelaku migran ini menghadapi peluang politik dan disruptif yang tertutup di mana dalam suatu kebijakan yang ditentukan secara nasional. Meskipun demikian, protes juga terjadi dalam konteks bermusuhan, sebagaimana ancaman terhadap identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu yang terlibat dengan serius. Dalam buku ini juga dapat memberikan sebuah gambaran mikroskopis mengenai dinamika kompleks protes genting dengan memberikan perhatian khusus pada biografi dan karya budaya individu yang terlibat. Keputusan strategis mereka, interaksi mereka dengan aktivis lain, sekutu dan lawan dalam konteks spasial dan peraturan transnasional di mana mereka bertindak.
Menurut Duviendak dan Filiole, arena seperti itu tidak ada pada masalah yang muncul. Munculnya masalah yang menghasilkan konturnya sebagai fungsi individu dan kelompok yang mengintervensi situasi dan mobilisasi bagian tertentu dari dunia sosial atau lapangan, baik secara terbuka maupun diam-diam. Dengan demikian, arena mengambil bentuk yang berbeda dan diisi oleh aktor yang berbeda dalam 4 studi kasus. Dalam migrasi yang bertentangan dalam konteks hukum, wacana, dan mobilisasi di Jerman dan Perancis mengenai sistem akomodasi suaka, yang dimana meninggalkan sebagian besar tanpa adanya akomodasi. Hal ini dilakukan bahwasanya tidak ada cara bagi mereka dan sedikit yang telah menerima akomodasi untuk menyatakan ketidaksetujuannya tersebut. Dalam buku ini juga terdapat pemetaan mengenai konteks protes migran genting di Jerman dan Prancis dengan menelusuri sejarah politisasi migrasi, konteks regulasi, irregularitas, dan suaka serta sejarah protes terkait migrasi di kedua negara. Politisi migrasi genting di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperdebatkan dalam 2 dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua. Dalam konteks kebijakan migrasi liberal, banyak migran yang secara formal memenuhi syarat untuk perlindungan internasional melepaskan permohonan suaka dan tidak pernah muncul dalam statistik suaka resmi. Relatif rendahnya jumlah mengungsi politik dari timur komunis selanjutnya dianggap sebagai bukti superioritas kapitalis barat. Di Prancis, dengan sistem akomodasi suaka yang secara struktural terlalu kecil, serta komunitas migran berbahasa Prancis yang mapan dan pasar kerja yang lebih terbuka, banyak migran berbahaya tetap tinggal dan dimobilisasi di luar sistem suaka. Kehidupan dalam ketidakteraturan menjadi lebih rumit mengingat kontrol yang telah lebih ketat di ruang publik dan di lokasi produksi di Jerman. Oleh karena itu, sebagian besar migran genting memilih atau dipaksa masuk ke sistem suaka. Berbeda halnya dengan Prancis, tidak ada mobilisasi besar oleh individu yang mengidentifikasi diri sebagai tindak yang berdokumen migran telah terjadi. Debat publik tentang ketidakberesan dan suaka di Perancis dan dengan fokus yang kuat pada suaka di Jerman telah membuka peluang diskursif yang berbeda. Selanjutnya, ketika protes Bourse du Travail di Paris, yaitu pada tahun 2008 hingga tahun 2010 pada Mei 2008, 3 sans kertas kolektif menduduki Bourse du Travail di Paris, markas besar Serikat Pekerja CGT. Ini adalah awal dari salah satu protes migran genting terbesar dalam sejarah Prancis baru-baru ini. NS Sans Kertas memprotes dorongan Serikat Pekerja untuk kepemimpinan dalam gerakan yang sebelumnya diorganisir sendiri oleh para migran. Dalam menganalisis dinamika interaktif dalam protes ini, buku ini juga mengukir aspek kunci dari mobilisasi genting terhadap rapuhnya ikatan baik antara migran dan sekutu serta dalam kolektif migran genting yang heterogen. Dinamika interaktif yang berlangsung selama rangkaian protes di Paris pada tahun 2008 dan 2010 menggarisbawahi berbagai aspek kerapuhan relasional dalam aktivisme genting. Yang pertama, konstelasi aktor dalam protes menunjukkan fakta bahwa gerakan untuk hak-hak migran menghubungkan dengan RAPI, Asosiasi Hak Migran, Serikat Pekerja Kiri, dan otonomi sans kertas kolektif mencerminkan homogenitas yang dipertanyakan. Dalam analisis menunjukkan bahwa mobilisasi migran seringkali merupakan perjuangan untuk hak-hak seperti halnya pengakuan sebagai subjek politik. Oleh karena itu, posisi kekuasaan yang asimetris memperkenalkan titik puncak yang sensitif dalam aliansi yang rapuh tersebut.
Dalam sebuah aksi protes La Chapelle Paris pada tahun 2015 hingga 2016, hingga pada musim panas tahun 2015, para migran berbahaya, terutama dari tanduk Afrika dan Asia, mencari perlindungan di bawah jalur metro yang ditinggikan di La Chapelle di timur laut Paris. Sebagai pusat transit penting bagi pencari suaka dalam perjalanan mereka ke Inggris Raya, ibu kota Prancis, Paris, itu dulunya merupakan persimpangan penting, tempat para migran yang mencari suaka beristirahat selama beberapa hari atau minggu. Akan tetapi, jarang menetap lama di situ. Sebagian besar akhirnya menuju lebih jauh ke utara menuju Calais, mencoba menyeberangi Selat Inggris, tersembunyi di dalam truk atau kereta api. Protes La Chapelle mengungkapkan dinamika perbedaan pendapat yang bermigrasi dalam konteks yang paling tidak menguntungkan. Direduksi menjadi kondisi kehidupan telanjang, para migran yang penting terdampar di jalan-jalan Paris, miskin, dan bergantung pada bantuan pemerintah dan masyarakat sipil. Tindakan perlawanan yang berbahaya ini agak instrumental, bertujuan untuk memecahkan masalah individu langsung seperti akses ke akomodasian dan nasihat hukum selama prosedur suaka. Meskipun demikian, dalam ruang yang kontradiktif, dari kem darurat dan tempat jongkok, interaksi kontroversial dengan polisi serta sekelompok pendukung yang heterogen memungkinkan transformasi perasaan marah dan dehumanisasi untuk sementara diubah menjadi mobilisasi politik. Dan dalam protes Afghanistan terhadap deportasi Berlin pada tahun 2016 hingga 2017, di mana keputusan pemerintah Jerman pada tahun 2016 untuk melanjutkan deportasi singkat ke Afghanistan, memicu serangkaian protes di mana ribuan warga Afghanistan, sebagian besar pencari suaka dengan status hukum yang penting, mengorganisir pawai, aksi duduk, dan petisi di ibu kota Jerman. Dalam buku ini, mengenai protes tersebut menelusuri dinamika interaktif yang mengarah ke protes massa. Sementara, meskipun konteks marginalisasi kelompok yang sebelumnya sebagian besar itu abstain dari tindakan kontroversial. Pada bagian ini, di sini mendokumentasikan peran diaspora Afghanistan dan kelompok pendukung migran di Berlin dalam menyediakan ruang pertemuan dan pembangunan kepercayaan. Sebagian dalam buku ini juga menelusuri dinamika interaktif yang mengarah ke protes massa sementara. Meskipun konteks marginalisasi suatu kelompok yang sebelumnya sebagian besar itu abstain dari tindakan kontroversial, hal ini mendokumentasikan peran diaspora Afghanistan dan kelompok pendukung di migran Berlin itu dalam menyediakan ruang pertemuan dan pembangunan kepercayaan. Dalam lintasan protes selanjutnya menggambarkan bagaimana aktor beralih dari diam strategis menjadi bersuara dan kembali dalam mobilisasi genting. Dinamika interaktif yang berlangsung selama rangkaian protes terhadap deportasi ke Afghanistan antara tahun 2016 dan 2017 di Berlin itu mengukir dua aspek kunci dari mobilisasi migran yang genting seperti halnya efek mobilisasi ancaman dan peran penting diaspora yang dimobilisasi. Di mana pertama, dalam pembahasan ini menggarisbawahi bahwa ancaman bukanlah peluang. Sangat penting untuk memahami dinamika protes dalam konteks marginalisasi. Sedangkan dalam kebanyakan situasi genting, individu berkonsentrasi untuk bertahan melalui adaptasi diam. Keputusan pemerintah Jerman untuk melanjutkan deportasi ke negara yang dilanda konflik menimbulkan ancaman eksistensial di antara para migran berbahaya dari Afghanistan. Sebuah kejutan moral mendorong mereka untuk mengambil tindakan dan bekerja pada konvergensi komunitas pengasingan yang terpecah-pecah berdasarkan etnis, agama, dan ideologi. Para pencari suaka yang secara langsung beresiko dideportasi pertama-tama itu cenderung bereaksi dengan strategi adaptasi diam-diam dan mereka berharap ketidaktampakan daripada suara akan memungkinkan mereka untuk tinggal di Jerman, di mana kombinasi dari ancaman
eksistensial, dan ruang yang disediakan oleh orang Afghanistan yang lebih mapan dan asosiasi pendukung migran memungkinkan terciptanya pemain majemuk besar dengan identitas Afghanistan. Mungkin, itu saja yang dapat saya paparkan dalam review buku kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.